Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Mari bersama-sama dengan saya nyanyikan pujian inti untuk menerima firman Allah. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat hari yang baru Bapa Sorgawi yang Engkau berikan kepada kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama dengan saya menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Allah. Saudara boleh membuka Alkitab saudara di dalam Efesus 3 ayat 20. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara sekalian, pagi ini tema renungan firman adalah lebih dari yang kita duga. Mari membaca bersama dengan saya satu ayat tema utama pada pagi hari ini, yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat yang ke-43, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ayat yang ke-44, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menyajikan kebenaran-kebenaran rohani dalam tindakan-tindakan yang dramatis, dan semuanya itu didasarkan pada keajaiban perbuatan Tuhan. Ada 3 hal yang pagi hari ini akan kita pelajari lewat kisah ini, menceritakan bagaimana pemeliharaan Allah yang tak terduga pada saat yang tepat. Yang pertama, saudaraku, dengar baik-baik. Pelajaran pertama, berkat Tuhan bagi kita sama sekali tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia. Nabi Elisa seperti orang-orang lain yang hidup di Israel pada waktu itu, kalau saudara membaca dalam ayat 38, mereka sedang mengalami masa kelaparan. Kekeringan berdampak tidak adanya hasil panen, tidak adanya pekerjaan perekonomian, aktivitas perekonomian terganggu, pemasukan berkurang, kekurangan bahan makanan, penyakit pun merajalela, mempengaruhi situasi politik. Satu masa yang sangat-sangat tidak nyaman pada waktu itu. Saudara sekalian, namun yang luar biasanya kita sudah membaca tadi, dalam masa kelaparan ada seseorang yang membawa hulu hasil. Di dalam ayat 42 bagian A, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Saudara sekalian, Alkitab tidak menyebutkan nama orang ini. Kita sepakat saja, kita memberi namanya yaitu Master X. Kita sebut saja Master X. Jemaat, Alkitab hanya menyatakan bahwa Master X ini seorang yang dari perbuatannya kita tahu bahwa dia mengasihi Tuhan.
Dia mencintai Tuhan. Dia membawa hulu hasil. Kalau Master X ini membawa hulu hasil, artinya dia baru saja melakukan panen. Dia baru saja berhasil di dalam pekerjaannya. Dia panen. Saudara sekalian, kalau saudara bertanya, apa itu hulu hasil? Hulu hasil adalah sesuatu penghasilan pertama yang didapat dari usaha. Dan hulu hasil itulah yang dibawa kepada Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, Alkitab menyatakan bahwa Master X ini membawa hulu hasil dalam masa kelaparan, masa yang memprihatinkan. Artinya dia baru saja panen. Dia meraih keberhasilan. Dia sukses. Bayangkan di tengah masa kelaparan ada orang yang bisa panen dan mendapatkan keuntungan. Saudara, pelajaran pertama berkat Tuhan bagi umatnya itu tidak sama sekali tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan pemeliharaan kita itu turun dari atas, dari Bapa Sorgawi. Dalam Yakobus 1 ayat 17. Mari kita melihat ayat ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara dan saya pasti dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Asalkan mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Ada satu lagu lama saya ingat. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Kalau kita lihat dunia, kita jadi khawatir, bukan? Punya alasan untuk menjadi cemas. Apalagi dengan pandemi COVID-19 yang seolah-olah sewaktu-waktu bisa mengancam seseorang. Ada alasan mungkin untuk dunia menjadi khawatir dan takut. Tetapi mari saudara sekalian, kita kembali kepada firman Allah pagi ini. Lebih dari yang kita duga. Pelajaran pertama, berkat Tuhan bagi umatnya sama sekali tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi dunia. Bahkan berkat Allah itu lebih dari yang kita duga. Puji Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua, orang yang memberi pasti akan menerima. Di dalam ayat 42 bagian B, saudara boleh perhatikan kembali ayat firman Allah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, tetapi ayat yang ke-42b lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saudara sekalian, ketika Elisa menerima berkat hulu hasil daripada Master X, Elisa tidak menggunakan untuk dirinya sendiri. Tetapi segera Elisa berbagi. Segera Elisa menyalurkan. Elisa menjadi saluran berkat Allah. Seperti pipa air ledeng, saudara-saudara. Ketika pipa itu mampet, air tidak akan mengalir. Tetapi Elisa menjadi saluran berkat. Air yang datang disalurkan, maka datang lagi aliran berikut terus menjadi satu aliran hidup yang luar biasa yang diberkati dan memberkati. Saudara sekalian, Master X orang yang tahu memberi. Firman Allah berkata, Alkitab mencatat pemberiannya terbaik. Coba saudara simak baik-baik di dalam ayat 42 bagian A. 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Perhatikan kata gandum baru. Ini bukan gandum yang lama, gandum yang sudah usang, gandum yang sudah rusak, atau sesuatu yang bekas yang sisa. Tidak, tetapi Alkitab mencatat, menyertakan kata baru, gandum baru. Alkitab menyajikan satu fakta
fakta bahwa orang ini memberi dengan kualitas yang terbaik. Cintanya kepada Allah menggerakkan dia untuk memberi yang terbaik. Roh, jiwa, dan tubuhnya, semua segala sesuatu dia persembahkan, dia korbankan, dia berikan kepada Tuhan dengan takaran yang terbaik. Di dalam Lukas 6 ayat 38, saudara perhatikan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, pagi ini benahilah kasih kita kepada Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan memberi yang terbaik dari hidupnya. Firman Allah berkata, Master X ini seorang yang namanya tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi perbuatan pelayanannya dicatat, dikenang oleh Allah. Bahkan Allah menjadikan ini sebagai satu pelajaran penting bagi saudara dan saya, bahwa lebih dari yang kita duga, Allah akan memberi orang yang memberi, yang mengasihi dia, dan yang tahu memberi yang terbaik. Saudaraku, Elisa ketika menerima, Elisa pun membagikan itu kepada nabi-nabi. 100 orang yang ada bersama dengan dia. Inilah keindahan dari prinsip memberi, yaitu saudara-saudara, kita menerima untuk memberi, dan kita memberi untuk kemudian akan kita terima kembali, karena Allah sudah menjanjikan hal itu. Suatu mata rantai yang erat yang menghubungkan antara kita dengan sesama kita, dan menghubungkan antara kita semua dengan Allah, sang sumber berkat. Saudara sekalian, kalau Master X hatinya diikat dengan dosa, dengan ketakutan, khawatir, dan kecemasan, dia akan gagal untuk memberi. Seorang yang hatinya dikuasai oleh ketakutan, dia sulit untuk memberi. Dia akan mempertahankan itu. Tapi ketika seorang dia lepas dari belenggu dosa, seorang yang merdeka, maka hatinya dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Dia sanggup melakukan firman Allah, dan orang itu akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita rela memberi dan berkorban karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi dan berkorban bagi kita. Kita memberi bukan untuk pamer, bukan untuk menuntut balasan, tapi kita memberi sebagai ungkapan cinta kita kepada Yesus yang sudah memberi segala-galanya, bahkan mati bagi saudara dan saya untuk keselamatan kekal yang tidak pernah dapat dibayar dan dibeli oleh seorang pun juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, asalkan taat, maka pasti ada berkat, bahkan lebih dari yang kita duga. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran ketiga, bila Allah memberi, maka dia mampu memberi lebih dari yang kita duga, lebih dari yang kita pikirkan dan doakan, seperti Efesus 3 ayat 20 tadi. Saudara-saudara, kisah ini menceritakan pemeliharaan Allah yang tidak terduga pada saat yang tepat. Ketika Nabi Elisa menerima hal itu, dia berkata, mari kita berikan makanan kepada nabi-nabi ini, saudara-saudara. Tetapi perhatikan, pelayan Elisa bertanya, bagaimana mungkin kita bisa memberi makanan menghidangkan kepada 100 orang dari hanya 20 ketul roti? Tidak mungkin cukup. Sekalipun demikian, Elisa tetap memberi perintah bagi pelayannya, berikan makanan dari 20 ketul roti jelai itu. Oleh karena apa? Beginilah firman Tuhan dalam ayat 43. Elisa berkata, beginilah firman Tuhan. Saudara perhatikan, mujizat ini terjadi didasari, diawali terlebih dahulu dengan datangnya firman Tuhan. Sekali lagi ingat baik-baik, mujizat ini terjadi, sesuatu yang di luar dugaan ini terjadi, dimulai dari datangnya firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-43, Elisa berkata, beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Saudara, sesuai dengan firman Allah, maka terjadilah itu.
Ketika pelayan Elisa menghidangkan roti di hadapan ratusan orang tersebut, makanlah mereka. Dan ayat 44 berkata, makanlah mereka dan ada sisanya. Makanan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Saudara sekalian, saudara pernah ingat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan peristiwa ini saudara-saudara menunjukkan bahwa Allah sanggup memberi lebih dari yang kita duga. Dimulai dari firman Allah. Segala sesuatu dalam hidup ini, dasarilah hidup saudara di atas kebenaran firman Allah. Kalau Allah memberi, maka Dia mampu memberi lebih dari yang kita duga. Saudara-saudara, firman Allah digenapi. Bahwa kalau Dia memberi, maka Allah sanggup memberi lebih dari yang kita duga, lebih dari cukup. Lebih dari yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita doakan. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, mari belajarlah lebih mengandalkan Tuhan. Kalau menurut logika, menurut hitung-hitungan, tidak mungkin 20 ketul roti dapat memberi makan 100 orang. Tapi itu yang terjadi oleh karena Allah sudah berfirman. Pagi ini, kalau Allah berfirman hiduplah, kita akan tetap hidup. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Percayai setiap firman yang saudara dengar. Terima firman, simpan di dalam hati. Percayai, lakukan, dan perkatakan. Perkataan firman yang saudara ucapkan dengan iman, itu akan mendatangkan kebesaran mujizat Allah dalam hidup saudara. Saudaraku, tidak sepatutnya kita takut dan khawatir. Merasa tidak mampu menghadapi hari esok. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, saya hanya punya sedikit. Kesehatan saya berkurang. Pekerjaan saya sepertinya memburuk Tuhan. Sepertinya situasi hari-hari ini semakin berkurang jauh dari seperti yang sebelumnya. Tapi saudara lihat, jangan merasa takut, merasa tidak mampu dan berkata, Tuhan hanya ini. Ingat, lebih dari yang kita duga, lebih dari daripada yang kita pikirkan dan doakan. Allah sanggup melakukan keajaiban menurut seturut kuasa, kekuatan, dan kebesarannya. Serahkan keluarga saudara ke dalam tangan Tuhan. Serahkan diri saudara ke dalam tangan Tuhan. Serahkan pekerjaanmu, pendidikanmu, kesehatanmu, hidupmu. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lebih dari yang kita duga, Tuhan akan melakukan keajaiban. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama dengan saya tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sumber keajaiban. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Hari ini, pagi ini, kalau ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Ada yang susah, Tuhan beri penghiburan. Ada yang takut, cemas, dan khawatir, tambahkan iman kami. Berikan roh keberanian, kekuatan bagi umat-Mu untuk berjalan menghadapi hari ini, bahkan hari esok. Karena kami sudah membaca firman-Mu bahwa Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang kami pikirkan. Bahkan yang kami doakan, lebih dari yang kami duga. Engkau dapat melakukan kebesaran dan keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati pekerjaan, profesi daripada setiap jemaat dalam nama Yesus, diberkati usaha mereka. Berkati pendidikan perkuliahan mereka dalam nama Yesus, diberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sakit apapun, penyakit virus corona dilalukan, dijauhkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tabib yang ajaib. Tambahkan iman percaya kami. Dengan iman kami melihat kemuliaan Tuhan
Perintahkan berkat-Mu datang atas kami, karena kami tahu firman Allah berkuasa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih. Berkatilah gembala, berkatilah staf gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh diaken, berkati seluruh aktivis pelayan, seluruh jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua. Di dalam nama Yesus, dengan berkat-berkat terbaik dalam hidup mereka. Berkati kota kami Malang, Provinsi Jawa Timur, bahkan Indonesia. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Berkati jajaran Menteri Kabinet, bahkan seluruh para medis yang sedang bekerja. Berkati negara kami dalam nama Yesus, menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami masuki hari yang baru dengan Engkau. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap semangat.